sujud dan menyembahmu dengan segenap hatiku. Dalam hadiratmu ku selalu rasakan indahnya bersamamu. Ku ingin selalu berada dekatmu, di dalam naunganmu Tuhan. Dalam hadiratmu ku selalu rasakan indahnya bersamamu. Ku ingin selalu berada dekatmu, di dalam naunganmu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat EMC yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini. Dan juga saudara yang lain-lain yang sama-sama mengikuti ibadah ini, di mana saja juga kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Ya, kita masih tetap bulan Agustus ini masih 5 minggu lagi kita masih tetap di lockdown, berarti kita harus tetap beribadah secara online ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat pagi hari ini saya langsung aja masuk ke tema pagi hari ini yang saya beri tema Be Strong in the Lord in His Mighty Power. Ya, kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, tentunya bicara tentang be strong in the Lord in His mighty power. Tentunya kita bicara tentang supaya kita tidak menaruh kekuatan atau be strong in the Lord in His mighty power, supaya kita tidak menaruh kekuatan itu kepada diri kita sendiri ya, atau kepada orang lain, atau berharap kepada ya kemampuan diri kita atau orang lain, tapi benar-benar biarlah kita strong in the Lord. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam ayatnya dulu. Ya. Efesus 6 ayat 10, begini bunyinya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi dari segala sesuatu itu, akhirnya, ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Jadi ini powernya bukan power biasa, tapi mighty power. Power yang luar biasa dahsyat. Ya. Jadi supaya kita strong in Him, ya, kuat dalam Tuhan, strong in Him, and in His mighty power, dalam kekuatan kuasanya yang luar biasa itu. Ya. Nah, melihat kepada suratan Efesus ini sangat menarik, saudara. Ya. Jadi kebetulan ya, saya pernah study archaeological New Testament tentang gereja-gereja perjanjian baru ya, yang di Asia Minor ya, atau Asia Kecil, di mana Tuhan izinkan saya juga pergi ke Yunani dan Turki ya, dan melihat secara arkeologi tentang gereja di Efesus ya, tentang bagaimana Rasul Paulus membuat terobosan di Efesus ini. Jadi memang sangat menarik ya. Kalau akhirnya kenapa ayat ini begitu ingin ya supaya kita dengar sama-sama, dan Tuhan memberikan inspirasi yang luar biasa tentunya tentang ayat firman Tuhan ini. Jadi kalau kita melihat latar belakang dulu kepada jemaat di Efesus ini, bahwa Efesus ini
pada waktu itu, ya, di abad-abad gereja perjanjian baru, ya, zaman Rasul Paulus itu, ya, Efesus ini merupakan kota terbesar di Asia Kecil, ya. Jadi pada waktu itu Efesus adalah penduduknya juga terbanyak, ya. Yang ketiga kalau nggak salah. Nah, dan pusat pemerintahan daripada Roman Empire itu, pusat perdagangan untuk Asia itu adanya di kota Efesus ini. Gitu. Jadi begitu majunya gereja Efesus ini, yang maksud saya kota Efesus ini, di mana bahwa pusat kegiatan perdagangan itu lalu lintasnya itu kalau mau ke Asia itu mesti harus ada lewat Efesus. Nah, di Efesus ini juga kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ya, suratan di Efesus ini banyak deal dengan roh-roh jahat, ya. Banyak deal dengan magic, jadi dengan ilmu hitam, ya. Karena memang pusat penyembahan itu ada di Efesus. Dan salah satu dari 7 keajaiban dunia itu juga ada di Efesus, ya, yaitu kuil Dewi Artemis. Saya sudah melihat ke sana dan waktu itu kita juga membuat survei. Dan kita lihat, saudara, bahwa panjangnya itu 115 meter, ya. Dan lebarnya itu 55 meter. Itu bangunan yang luar biasa sekali dengan 127 kolom. Dan tingginya itu yang depan itu mencapai 36 meter, ya, yang ke belakangnya itu 19 meter. Dan untuk waktu itu, karena dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi, waktu itu adalah bangunan yang termega waktu itu. Termasuk yang termega untuk di daerah sana, ya, untuk di daerah Asia. Nah, disitulah pusat penyembahan berhala, di mana setiap setahun 2 kali itu ada upacara-upacara ritual, ya, kepada Dewi Artemis, ya, atau yang disebut juga Artemis juga disebut juga Diana. Ya, jadi apa itu di situ pusat memang penyembahan berhala. Jadi waktu Paulus menyampaikan suratnya, ya, dan dia menulis ini dari penjara waktu dia di penjara, dia tuliskan surat ini dan di apa itu chapter yang terakhir ini dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Finally be strong in the Lord and in His mighty power. Saya coba lihat, saudara, kepada bahasa Gerikanya tentang akhirnya ini. Ya. Nah, the Greek word loipon, ya. Jadi bahasa Yunani daripada akhirnya, loipon itu akhirnya atau finally, itu it means left the remaining, the rest something that remain, atau sesuatu yang masih ada, sesuatu yang masih tertinggal, atau yang masih tersisa. Jadi kurang lebih sesuatu yang masih ada dalam kita, ya, yang masih tertinggal dalam kita, yang masih ada dalam kita saat ini, itulah yang hendaknya kita arahkan, ya. Kita apa itu supaya itu kita arahkan, kita harapan kita itu kita taruh sepenuhnya kepada kuatnya Tuhan, kekuatan kuasanya. Jadi makanya itu segala yang ada dalam kita, ya, itu supaya kita be strong in the Lord. Jadi yang masih ada itu, yang masih tersisa itu kita upayakan, ya, kita arahkan supaya semua yang ada yang masih tersisa dalam kita ini, itu kita upayakan supaya kita hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan. Maka itu hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Nah, ya, jadi seperti itu, ya. Jadi apa yang masih tersisa dalam kita, apa yang masih ada saat ini dalam kita, itu yang harus kita upayakan. Supaya apa yang ada ini hanya saja bergantung kepada Tuhan saja, tidak kepada siapa-siapa. Nah, karena apa? Pada waktu itu di sana semua umumnya orang-orang di situ adalah penyembah berhala, menyembah Dewi Artemis yang sangat terkenal pada waktu itu. Otomatis mereka menggantungkan kekuatan kepada apa itu roh setan-setan dan, ya, roh-roh jahat.
Ya, kalau kita melihat kembali ya saudara, di dalam chapter-chapter yang sebelumnya ya, dalam chapter 4, chapter 2, bahkan dikatakan dalam chapter 2 ayat 1 dan 2, bukankah engkau dulu hidup di dalamnya, hidup di bawah pengaruh roh-roh dan mengikuti keinginan-keinginan itu. Dan orang-orang sekarang yang tidak punya ketaatan kepada Tuhan, mereka itu ada di bawah belenggu sehingga menuruti dan mentaati roh-roh itu. Nah, sehingga dalam ayat yang dikatakan akhirnya segala yang ada dalam kita, segala yang masih tersisa dalam kita, itu marilah kita upayakan supaya kita tetap yang ada ini supaya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ini. Jadi sangat menarik sekali. Sebagai orang percaya, kita ini punya akses. Karena kematian dan kebangkitan Kristus melayakkan kita untuk kita bisa tapping the power of God itu. Kekuatan kuasa Tuhan itu. Dengan kekuatannya yang mighty itu, yang luar biasa besarnya itu. Sehingga hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Berarti apa? Ini bicara masalah pribadi kita. Ya, kita tidak deal lagi dengan spirit-spirit yang lain, tidak deal lagi dengan orang lain, tidak deal dengan kekuatan lain, tetapi hanya kepada kekuatan Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu kita sekarang ini yang masih tersisa, yang masih ada ini, kita upayakan untuk bisa kita hanya letakkan kepada kekuatan Tuhan. Nah, saudara, memang pada waktu itu banyak sekali hal-hal yang terjadi, ya, sehingga kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 19, ya, saya nggak buka ayatnya di sini, tapi saudara tentunya sudah tahu semua tentang firman Tuhan, ya, tentang Alkitab, amin. Saudara boleh baca sendiri dalam kitab Rasul pasal 19, itu banyak diceritakan di sana bahwa demonstrasi daripada kuasa Tuhan oleh Rasul Paulus ini begitu dahsyat. Ya, orang-orang yang deal dengan roh-roh jahat, mereka dilepaskan di sana. Ya, orang sakit, bahkan sapu tangan Rasul Paulus saja, ya, itu dibawa orang yang sakit, diletakkan oleh sapu tangannya Rasul Paulus saja, orang bisa sembuh. Jadi di sini terjadi di tempat penyembahan berhala itu, di sini kuasa Tuhan dinyatakan. Di sini kuasa Tuhan didemonstrasikan. Nah, saudara kalau ingat anak-anak Skewa, 7 anak Skewa, itu pun juga di Efesus. Ya. Anak-anak Skewa itu juga ada di Efesus. Mereka mencoba untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saudara kalau masih ingat tentunya tentang hal itu. Karena memang di sana ada banyak sekali orang-orang yang memang dealing dengan roh-roh jahat. Ya, itulah karena memang pusat penyembahan berhala. Tempatnya roh-roh jahat ada di sana. Dan anak-anak Skewa ini mencoba untuk mendemonstrasikan Yesus yang aku kenal, yang diproklamirkan oleh Paulus. Dalam nama Yesus aku usir setan-setan. Tetapi setan yang ngomong, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi engkau siapa? Langsung mereka ditelanjangi ya, oleh orang yang ya dirasuk setan ini. Nah di situ terjadi memang cukup gempar ya. Saya waktu di sana pun juga melihat di mana Rasul Paulus waktu itu diadili. Di ruang tempat terbuka yang di tempat untuk arena ya, ada sekitar bisa tempat duduk 24.000 di sana. Nah saudara, itu sangat cerita di dalam Efesus ini. Kalau kita lihat backgroundnya ya, latar belakang penulisan daripada ini semua, memang ini surat Efesus memang agak berbeda dengan yang lain. Maka dikatakan di sana, kalau kita teruskan dari ayat 10 ini ke 11, 12 sampai ke bawah, kita pun juga lawan disuruh memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, karena lawan kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara, penguasa. Ya, itu lawan kita, setan iblis itu saudara. Ya, dan itu yang membuat kita lemah. Itu yang kadang-kadang kalau kita tidak mawas diri dan punya hikmat Allah, roh-roh ini akan memengaruhi kita dengan hikmatnya ya. Roh-roh dunia ini, roh-roh setan iblis ini, sehingga ada hikmat yang dikatakan hikmat manusia, hikmat dunia, hikmat daripada setan-setan, itu yang bisa memengaruhi kita, buat kita bisa lemah. Nah, pagi hari ini biarlah kiranya akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya ini, itu boleh kita
praktekkan dalam hidup kita. Kita aplikasikan dalam hidup kita. Ya, kita upayakan dalam hidup kita. Supaya pada hari-hari ini, hari-hari yang jahat saudara, hari-hari yang semakin sulit, ya, dengan tentunya dengan pengumuman pemerintah, ya 2-3 hari yang lalu, dari pemerintah New South Wales, ya, bahwa 2-3 hari yang lalu bahwa kita lockdown ditambah sampai akhir Agustus. Tentunya ya kita semua juga prihatin dengan kejadian yang ada, tapi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebagai orang percaya, kita harus tetap fokus kepada Tuhan yang selalu menjadi sumber daripada pengharapan itu, yang selalu memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, biarlah terjadi, tetapi kita tetap fokus, ya, kita tetap upayakan supaya kekuatan dari Tuhan di dalam segala-galanya. Tentu ini bukan cuma menghadapi kuasa-kuasa saja, tetapi menghadapi segala hal, ya, supaya kita kuat dalam Tuhan. Kita kuat di dalam menghadapi problem-problem yang datang, ya, silih berganti kepada kita, sehingga ada kekuatan extraordinary, kekuatan supernatural yang daripada Tuhan itu supaya ada di dalam kita. Kita coba teruskan dulu. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Ini saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 19, ya, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Berarti kuasa ini memang sangat hebat, ya, kuasa ini sangat dahsyat. Tapi bagi siapa? Bagi yang percaya. Nah, bagaimana dengan iman kita pada pagi hari ini? Benarkah kita percaya? Benarkah kita masih punya iman dalam keadaan dunia, dalam pandemik seperti sekarang ini? Masihkah kita percaya bahwa ada kuasa yang besar dari Tuhan yang mampu untuk mengentas kita dari segala masalah yang sedang terjadi di sekitar kita? Dan saya yakin, saya percaya betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita lihat dalam bahasa, and you will know His great power, it can be compared with anything else. Tidak dapat dibandingkan dengan kuasa apapun juga. Kuasa-Nya yang begitu great, begitu besar. It is at work for us. Kuasa ini bekerja di dalam kita. It is at work for us who believe, yang percaya. Jadi kuasa Tuhan ini, ya, melalui karya salib Kristus akan bekerja di dalam setiap orang percaya. Apapun juga yang terjadi, orang percaya akan punya kekuatan yang luar biasa untuk bisa menghadapi segala tantangan. Dan ingat saudara, bahwa meskipun ada pencobaan datang silih berganti, firman Tuhan menyatakan sebagai orang percaya kita harus yakini pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin saudara, bisa diaminkan? Mari kita senyum dulu. Amin. Ya, supaya jangan tegang seperti saya. Mari kita senyum dulu. Bahwa pencobaan-pencobaan yang ada, yang sedang kita hadapi sekarang, tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, ini firman Tuhan. Dan ini sebagai orang percaya, kita harus yakini bahwa betapa besar, even itu pencobaan ada datang, tetapi kekuatan Tuhan melebihi dari segala-galanya ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Nah, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ya, bayangkan saudara, kekuatan inilah, ya, the power God show when He raised Christ from the dead, He seated Him at the right hand in His heavenly kingdom. Kekuatan yang membangkitkan Kristus, kekuatan itu juga bekerja di dalam orang-orang percaya. Ya, is very very real, jelas di sini. Dalam terjemahan, semua dalam terjemahan yang bahasa Inggris saudara, jelas sekali. It is at work for us who believe. It is like the mighty strength. Ya. Jadi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Dunia ini masih ada kepanjangannya lagi. And you will know His great power. It can be compared with anything else. It is at work for us who believe. Ya. That power is like the mighty strength. Lihat. Kekuatan kuasa Tuhan itu seperti the mighty strength. Kekuatan yang luar biasa kuatnya. Yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Nah, kekuatan itulah, kekuatannya dari Tuhan itulah yang membangkitkan Kristus dari kubur. Yang membangkitkan Kristus dari kubur itu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan supernatural yang membuat bangkit dari kubur. Dan kekuatan itu, the power of God itu is in us, work in us.
Dalam terjemahan yang lain, is working in us, sedang bekerja dalam kita. Bayangkan saudara, apa enggak dahsyat? Dahsyat sekali. Ya, luar biasa sekali. Dan sebagai orang-orang percaya, kita seharusnya bangga punya Allah yang seperti Allah kita, ya, yang sudah mau mengorbankan hidupnya bagi kita. Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa setiap kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Dia yang sulung, dia yang pertama bangkit. Nanti kita pun juga akan mengikuti apabila kita meninggalkan dunia ini. Karena dunia hanya sementara saja, mau berapa tahun di sini? 60, 70, 80, 90, 100 tahun mungkin kalau bisa. Sesudah itu kita juga akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Kita teruskan dulu. Nah, ayat 21. Jauh lebih tinggi yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bayangkan saudara, far above all rule, all authority, all power and dominion, and every title that can be given. Not only in the present age, but also in the one to come. Jadi saudara, bahwa kekuatan kuasa yang dilimpahkan, yang diberikan akses kepada kita orang-orang percaya, itu melebihi segala yang ada. Melebihi segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan apapun juga yang dapat disebut di dunia ini. Itu diberikan kepada orang percaya. Itu sedang bekerja dalam hidup orang percaya. Maka tadi dikatakan hendaklah engkau kuat di dalam dia, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang masih tersisa sekarang ini, dalam mungkin kesusahan kita, dalam mungkin kesulitan kita, yang masih ada, yang masih tersisa, mari kita upayakan, mari kita usahakan dari dalam diri kita sendiri. Dari kita sendiri, kita yang harus berusaha untuk mengandalkan kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Terus, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Lihat saudara, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus adalah kepala dalam kedudukannya dalam jemaat. Saudara dan saya adalah jemaat Kristus. Dia adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Jemaat yang adalah tubuh Kristus, because his body, the fullness of him who fills everything in every way. Lihat, kita ini tubuh Kristus. Ya. Kita ini dipenuhi dengan segala kepenuhan dalam segala sesuatu. Ya, God placed all things under his feet and appointed him to be head of everything for the church. Ya, lihat saudara, bahwa jemaat ini sudah memberikan segalanya dan menunjuk kita, dan all things under his feet, di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi segala kekuatan, segala pemerintahan, segala apa yang ada yang dapat kita sebut, yang tadi sudah kita baca sama-sama sebelumnya, itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya. Kaki Kristus, ya. Kaki jemaat. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh. Nah, kita saudara, kita Bapak Ibu, diberikan segala-galanya. Ya. Dan segala kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Dan segala apa yang ada dunia ini, ketakutankah, kekhawatirankah, itu seharusnya sudah ada di bawah kaki, telapak kaki kita. Itu seharusnya under our feet, di bawah telapak kaki kita. Karena semuanya sudah diberikan kepada kita. Seluruh kepenuhannya memenuhi kita. Seluruh kepenuhannya memenuhi kita. Lihat, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Because his body, the fullness of him, we are full in him. Ya, kepenuhan Kristus ada dalam kita. Ya, kepenuhan Kristus memenuhi segala sesuatunya. Dan kalau segala hal-hal itu tadi sudah diberikan kepada kita, dan segala kekuatan-kekuatan yang lain sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, yaitu kaki jemaat, yaitu kaki kita, maka sesungguhnya tidak ada lagi yang perlu untuk kita takuti, kita khawatirkan, ya, kita ragu-ragukan, kita bimbangkan dalam hidup ini.
Karena hidup kita ada di dalam kendalinya. Hidup kita ada dalam rencananya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Bukankah Tuhan itu luar biasa sekali? Sehingga dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi bukan kita lagi, tapi bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan tentang hidup ini. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. God is able to do far more than we could ever ask for or imagine. He does everything by His power that is working in us. His power is working in us. Kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Jadi kita semestinya ya, sebagai orang yang percaya, karena ini hanya berbicara kepada orang percaya, betapa hebatnya kuasanya itu diberikan kepada kita yang percaya. Yang percaya, sekali lagi yang percaya. Kalau kita kurang percaya, setengah percaya, kita tidak akan mengalami betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di dalam, saudara, mentransform pikiran kita. Di dalam, apa itu mentransform? Merubah. Ya. Maka dikatakan Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembuaran budimu. Supaya engkau tahu, supaya kita tahu apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang harus kita lakukan. Supaya kita yang berubah dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus ini, kita pasti sanggup untuk merubah, mentransform our mind, pikiran kita. Sehingga yang ada, karena kita sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus, kepenuhan Kristus sudah memenuhi kita, jemaat tubuh Kristus sudah dipenuhi, maka sesungguhnya kita harus penuh dengan hal-hal kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan. Bukan hal-hal yang melemahkan, bukan hal-hal yang negatif, tapi suatu hal-hal. Karena Tuhan kita Tuhan yang positif. Tuhan kita selalu membawa kita kepada hal-hal yang positif. Yang membawa hal yang negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, itu jelas bukan dari Tuhan. Itu jelas karena pengaruh-pengaruh daripada roh-roh, daripada hikmat-hikmat dunia ini, hikmat-hikmat manusia atau hikmat setan-setan. Ingat, ada 4 hikmat. Ya, hikmat surgawi atau hikmat Allah, hikmat dunia, hikmat manusia, dan hikmat setan-setan. Tapi kita percaya kepenuhan Kristus memenuhi kita, sehingga yang ada dalam kita seharusnya adalah hikmat Allah. Kalau ada hikmat Allah, kalau ada kepenuhan Kristus, maka kekuatan itulah yang akan mendrive hidup kita. Kekuatan itulah yang akan menyetir hidup kita. Kekuatan itulah yang akan mengarahkan hidup kita. Sehingga kita, apapun yang terjadi, tadi, finally, akhirnya, kuatlah engkau di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Ayat yang terakhir mungkin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Ini ayat favorit saya, saudara. Ya. Dan saya lebih senang memakai dari seperti yang terjemahan bahasa Inggrisnya. Semua terjemahan bahasa Inggris I sebagai subjek. Ya. It's good juga ya, segala perkara dapat aku tanggung. Kalau ada perkara aku dapat tanggung, aku kuat menanggung itu karena ada kekuatan yang diberikan oleh Kristus kepadaku. Sesuai dengan firman ini tadi. Ya, bahwa kuatlah engkau dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Jadi kalau ada segala perkara datang, dapat ku tanggung di dalam Dia. Yang memang Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepada kita, kepadamu saudara. I can do everything through Him who gave me strength. Saya dapat melakukan segala hal melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan lockdown, meskipun dalam pandemik, orang takut kena penyakit, orang takut sekarang saudara kalau kita jalan di luar aja, saudara mau papasan sama orang aja, saya tiap hari mesti jalan ya, jalan pagi. Jalan itu orang mesti minggir duluan, padahal dulu biasa-biasa saja. Sekarang orang mau jalan papasan dari jauh sudah nyebrang sudah. Ya, haleluya. Ya. Tapi kita ya sebagai orang-orang percaya yang tahu bahwa siapa diri kita, bahwa di mana kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus telah memenuhi kita, kita berbeda. Ya, kita punya apa itu mind is different. Kita punya bukannya karena kita, tetapi karena kekuatan kuasa Tuhan yang ada dalam kita. Itu yang merubah kita. Itu yang merubah pandangan kita. Itu yang merubah apa itu paradigma kita.
Itu saudara, sehingga kita memang harus berbeda. Ya, oleh sebab itu tadi katakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang sedang bekerja di dalam kita, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Is working in me. That power is working in me. Is working in me. Apakah benar saudara merasakan itu? Ada kuasa yang sedang bekerja saat ini. Ya. Kalau saudara percaya, pasti firman ini iya dan amin. Kalau saudara orang yang benar-benar beriman, yang orang-orang yang 100% believe in him, yang 100% percaya kepada dia, saya percaya saat ini juga kuasa Tuhan akan saudara rasakan. Sedang turun, sedang menyama kita semua. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus sedang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam nama Yesus sedang memberikan penghiburan kepada kita. Karena dia penghibur itu, Roh Kudus itu, sang pemberi kekuatan itu sedang ada dan diberikan. Dan oleh karena itulah Kristus perlu mati dan bangkit supaya dia bisa mengirimkan penolong itu. Dan kekuatan itu, sumber segala-galanya itu sudah ada dan diberikan kepada jemaat, kepada saudara dan saya, kepada orang-orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu dan saudara, mari renungkan sejenak. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat, pagi ini seperti sudah diumumkan kemarin, adalah kita akan mendengarkan perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur. Sebentar kita akan makan dan minum sama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mengambil perjamuan. Saudara siapkan, bagikan kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, bapak-bapak. Kalau sudah, kita angkat roti tangan kanan kita, saudara. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara, ingat bahwa dia sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Tubuhnya sudah diserahkan bagi kita, supaya kita ingat bahwa dia sudah berkorban bagi kita. Oleh sebab itu kita syukuri pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, untuk semua pengorbananmu di atas kayu salib, karena dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita makan sama-sama. Thank you Father, thank you Lord Jesus. Kita angkat cawan anggur ini di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Ingat saudara, ini adalah cawan perjanjian baru. Saudara dan saya diikat oleh perjanjian melalui darah Kristus. Kita ada dalam perjanjian. Selama kita tidak break the covenant, selama kita tidak melanggar perjanjian, perjanjian Tuhan akan tetap nyata dalam kita. Saudara ingat Ayub. Pada waktu Ayub dicobai, setan tidak bisa menyamar dia. Iblis tidak bisa sama sekali untuk bisa menerobos pagar Ayub. Karena ada pagar yang dari Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa karena ada pagar yang daripadamu. Coba engkau angkat pagar itu. Ketika pagar itu diangkat, maka bobolah pertahanan Ayub. Sehingga dicobai oleh setan. Tapi semuanya seizin Tuhan. Tapi yang saya maksud di sini bahwa orang-orang percaya yang diikat oleh covenant dengan Tuhan. Dengan perjanjian dengan Tuhan. Dia adalah dalam perjanjian, ada dalam perlindungan Tuhan. Selama kita tidak melanggar perjanjian, selama kita tidak melanggar hukum-hukum Tuhan, perjanjian Tuhan akan tetap ada dalam kita.
Sehingga pagar dari Tuhan selalu ada dalam kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tentang hidup ini atau tentang apapun juga. Karena hidup kita sesungguhnya ada di dalam kendalinya, ada dalam perlindungannya, ada dalam tangannya. Dan saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit, percayalah bahwa darah Yesus telah menyembuhkan. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Dan percayalah, karena orang yang percaya, dia akan melihat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh minum sama-sama dari cawan perjanjian ini, dari cawan anggur perjanjian baru ini, supaya kita disegarkan kembali, supaya kita mendapatkan kekuatan kembali. Dan sementara kita minum, darah Yesus akan mengalir masuk ke dalam darah kita, akan memberikan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, dan juga restorasi pemulihan yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu saudara, kita angkat dan kita mengucap syukur dalam nama Yesus. Kita minum sama-sama. Sebagaimana Tuhan kau sudah mengampuni kami, kami juga mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kami, supaya kami kudus dan layak di hadapan-Mu di dalam minum perjamuan ini. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara, dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bagi hari ini sudah dikuatkan oleh firman-Mu. Supaya hendaklah segala sesuatu yang masih ada, yang masih tersisa, yang masih tertinggal dalam kami. Hendaklah kami Tuhan hanya bergantung, harus kami mengupayakan, harus kami Tuhan mengarahkan hanya kepada kekuatan-Mu. Kekuatan supernatural, kekuatan super power, kekuatan the mighty strength itu kiranya ada dalam kami. Kiranya selalu ada dalam kami dan memberikan pengarahan-pengarahan kepada kami. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu Tuhan membuat kami bisa sanggup berdiri tegak. Membuat kami tidak loyo lagi. Membuat kami berapi-api. Membuat kami bisa memandang kemuliaan-Mu dengan ucapan syukur. Membuat kami bisa tersenyum Tuhan. Membuat Tuhan hati kami penuh dengan riang gembira dan sukacita. Dan damai sejahtera berlimpah-limpah. Karena ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman atau perkataan yang sia-sia, tetapi damai sejahtera dan sukacita dalam Kristus dan kuasa daripada Roh Kudus itu. Itulah yang ada dalam setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, mari kita angkat tangan jemaat Tuhan. Berbahagialah engkau yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam jemaat Efesus, dalam pasal 1 jelas dikatakan tentang hal itu semua. Dan saudara dan saya merupakan orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan olehnya. Oleh sebab itu, tetaplah setia apa saja yang menjadi kehendak rencananya. Taatilah, setialah, sehingga jadilah sesuai dengan firman-Nya. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan tetap menyertai kita semua. Dia akan melindungi kita, bahkan memberkati kita dengan segala berkat yang sudah disediakan daripada Allah Bapa. Damai sejahtera, kasih karunia, anugerah, dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus itu juga akan menjadi bagian kita. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus juga akan menuntun kita, mempersatukan kita, mengajar kita, melindungi kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, biarlah diberkatilah di dalam setiap kesehatanmu. Terimalah, diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah your financial, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah juga pelayananmu. Dan apa saja saudara yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua orang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Haleluya, amin. Tak akan pernah
mendengar